Kali ini kita menuju Timur Tengah, yang akan menjadi tempat paling bergejolak selama Perang Dingin. Keruntuhan Imperium Ottoman setelah kekalahan dalam Perang Dunia Pertama menyebabkan wilayah Arab yang merupakan provinsi Ottoman, jatuh ke tangan sekutu yaitu Inggris dan Perancis. Selama Perang Dunia Pertama, bangsa Arab memberontak melawan Ottoman, yang dipengaruhi dan didukung oleh Inggris, yang akan menjanjikan berdirinya negara Arab bersatu setelah kekalahan Ottoman. Setelah kalahnya Ottoman dan seusai Perang Dunia Pertama, Inggris mengkhianati perjanjian tersebut dan malah membagi-bagi wilayah Arab dengan Perancis melalui sistem mandat. Sistem mandat adalah negara yang memerintah bertindak sebagai wali amanat sampai penduduk mampu berdikari. Pada saat itu, mandat akan berakhir dan sebuah negara merdeka akan lahir. Inggris menjadi negara mandat di wilayah Arab Saudi, Yaman, Irak, Palestina, Yordania sedangkan Perancis di Suriah dan Libanon. Hal ini membuat bangsa Arab terkotak-kotak dalam berbagai wilayah. Di periode tahun 1920 sampai tahun 1940-an transisi dari negara mandat ke negara baru melahirkan Arab Saudi, Yaman, Irak, Suriah, Libanon, dan Yordania. Namun di Palestina hal berbeda terjadi, pertikaian antara Yahudi dan Arab Palestina tidak bisa diselesaikan. Inggris sebagai negara mandat di Palestina melakukan politik yang rumit. Tahun 1917 melalui Deklarasi Balfour, Inggris memberikan izin berdirinya negara Yahudi di Palestina, karena Legiun Yahudi juga ikut saat merebut Palestina. Serta dukungan kuat dari gerakan Zionis internasional. Mereka juga menyerukan seluruh kaum Yahudi di seluruh dunia datang dan bermukim di tanah yang dijanjikan di Palestina. Migrasi kaum Yahudi berlangsung stabil dari periode tahun 1920-an sampai puncaknya di Perang Dunia Kedua. Ratusan ribu kaum Yahudi datang pada periode tersebut baik melalui pembelian tanah dan kekerasan. Yang mengakibatkan kemarahan bangsa Arab Palestina, yang memicu kerusuhan dan perang antar etnis yang berlangsung dari tahun-tahun 1920 sampai tahun 1946. Kedua belah pihak melakukan kekejaman yang sama, keunggulan lobi Zionis Yahudi membuat Inggris lebih berpihak kepada Yahudi. Konflik Yahudi dan Arab di Palestina sulit didamaikan selain faktor perebutan tanah dan politik identitas, masalah agama juga merupakan hal penting yang mengawetkan konflik. Sudut pandang Muslim dan Yahudi memandang tanah Palestina adalah tanah sakral dan spiritual terutama Yerusalem, yang tertulis di kitab suci masing-masing. Seusai Perang Dunia II, tahun 1947 PBB merencanakan pembagian Palestina, dua negara akan didirikan yaitu Negara Arab Palestina, Negara Yahudi dan Kota Internasional Yerusalem. Rencana PBB tidak diterima oleh kedua belah pihak, baik Arab Palestina maupun Yahudi. Perang antara Arab Palestina dan Yahudi berubah menjadi skala besar, yang diakhiri kemenangan Yahudi dan deklarasi berdirinya negara Israel pada tanggal 15 Mei tahun 1948. Kekalahan Arab Palestina menyebabkan terusirnya 900.000 Arab Palestina dari Palestina. Israel menghancurkan 600 desa Palestina dan meracuni sumur-sumur, supaya pengungsi Palestina tidak kembali. Eksodus besar bangsa Arab Palestina dimulai, yang masih jadi pengungsi sampai sekarang. Bersamaan dengan berakhirnya mandat Inggris pada tahun 1948. Inggris melepaskan mandat karena baru saja babak belur seusai Perang Dunia Kedua, dan penyelesaian diserahkan ke PBB. Pada tengah malam tanggal 14 Mei tahun 1948 menandai berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan deklarasi berdirinya negara Yahudi yaitu Israel sehari sebelumnya. Pada tanggal 15 Mei tahun 1948 koalisi militer negara Arab atau Liga Arab yang terdiri dari Mesir, Arab Saudi, Irak, Suriah, Yaman, Libanon, dan Yordania segera memasuki Palestina untuk membalas perlakuan Israel kepada bangsa Arab Palestina. Perang, fase pertama dimulai tanggal 15 Mei tanggal 11 Juni tahun 1948. Pasukan Arab menyerang dari segala arah wilayah Israel, pasukan Arab sempat merebut Yerusalem Timur namun serangan balik Israel lewat serangan udara membuat kemajuan Arab terhenti. Supremasi Angkatan Udara Israel memampukan mereka mengebom wilayah Arab yang berdaulat seperti Yordania, Damaskus Suriah dan wilayah Mesir. Keberhasilan Angkatan Udara Israel ini tidak lepas dari pilot berpengalaman dan sukarelawan yang bergabung merupakan veteran Perang Dunia II. Angkatan Udara Liga Arab juga didukung pesawat tempur yang mumpuni dari Inggris, Spitfire namun pengalaman tempur pilot Liga Arab yang tidak mumpuni menjadi penentu arah perang.
Gencatan senjata pertama terjadi yang dimediasi oleh PBB pada tanggal 11 Juni tahun 1948. Gencatan senjata berakhir pada tanggal 8 Juli tahun 1948 akibat Mesir memperbarui perang dengan menyerang wilayah Nekba yang dikuasai Israel, serta mengebom Tel Aviv, ditanggapi oleh serangan besar-besaran oleh Angkatan Udara Israel ke posisi Liga Arab yang bertahan. Gencatan senjata kedua kembali dilakukan pada tanggal 18 Juli tahun 1948. Utusan PBB Pangeran Volker Bernadotte mengusulkan hak kembali pengungsi Palestina ke tanahnya dan mengompensasi kerugian yang dialami. Negara Yahudi akan didirikan di wilayah Galilea, Yerusalem akan menjadi kota internasional. Rencana ini ditolak kembali oleh kedua belah pihak. Israel lebih marah lagi dengan membunuh Pangeran Volker Bernadotte perancang usulan dari PBB tersebut, yang menganggap utusan tersebut merupakan boneka Arab dan Inggris. Perang fase terakhir dimulai. Pada tanggal 15 Oktober tahun 1948, pasukan Israel melaksanakan serangan besar yang diberi nama Operasi Hiram, yang mengakibatkan pasukan Liga Arab di daerah Galilea Selatan dipukul mundur ke Libanon dan menghancurkan seluruh kontingen tentara Suriah pada tanggal 24 Oktober tahun 1948. Pasukan Israel memasuki wilayah Libanon. Pasukan Mesir juga dikalahkan oleh Israel dan mengusir mereka dari Negev Utara, Berseba dan Ashdod. Pasukan Liga Arab lainnya Irak juga dikalahkan pada tanggal 4 November tahun 1948 di Suwaidan. Pada tanggal 22 Desember tahun 1948 pasukan Israel mengalahkan pasukan Mesir sepenuhnya dan merebut seluruh Negev. Dilanjutkan memasuki Semenanjung Sinai pada tanggal 28 Desember tahun 1948 dengan tujuan mengepung seluruh pasukan Mesir. Namun pasukan Israel terpaksa mundur dari Sinai tanggal 2 Januari tahun 1949 akibat ancaman pasukan gabungan Amerika dan Inggris. Inggris bersiap menyerang Israel akibat penyerangan tersebut mengganggu pangkalan udara Inggris di Sinai. Praktis seluruh Liga Arab dikalahkan secara telak oleh Israel. Pada tahun 1949, perjanjian gencatan senjata mengakhiri perang ini. Israel menandatangani gencatan senjata terpisah dengan Mesir pada tanggal 24 Februari, Lebanon pada tanggal 23 Maret, Yordania pada tanggal 3 April dan Suriah pada tanggal 20 Juli tahun 1949. Akhir dari perang ini semakin memperluas wilayah Israel berkali lipat dari sebelumnya. Tekad dan kemampuan perang Israel lebih besar dan berpengalaman, yang banyak didukung oleh veteran dan sukarelawan Perang Dunia II yang berdarah Yahudi. Terbukti dalam jumlah total personil Israel dalam perang ini mencapai 100.000 personil. Dibandingkan dengan Liga Arab yang berjumlah hanya 80.000 personil. Liga Arab juga setengah hati dalam mendukung konflik ini, mereka masing-masing mempunyai agenda tersendiri dalam perang ini, yang menyebabkan mereka dikalahkan secara telak. Nasib pengungsi Arab Palestina sangat memprihatinkan. Mereka tidak diterima jadi warga negara Arab lainnya, karena pihak Arab menjanjikan mereka akan mendapatkan kembali tanah air mereka. Sampai 7 dekade pengungsi Palestina masih terlunta-lunta, begitupun konflik Palestina-Israel masih belum bisa diselesaikan sampai masa sekarang.